Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Mbak. Waalaikumsalam. Salam dan Salam Mbak. bahagia. Dan Oke, apa kabar hari ini teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Baik, Pak. tetap semangat ya meskipun jadwal kita padat. Jadi teman-teman, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua ya tentang mata kuliah manajemen kinerja dan kompensasi. Nah, di minggu lalu teman-teman, kita sudah membahas tentang RPS, kontrak kuliah, dan pengantar dari manajemen kinerja. Jadi, Bapak yakin kalian sudah paham akan jalannya kelas ini akan seperti apa ke depannya. Bapak ingin mengingatkan saja bahwa kelas ini berbasis student center learning. Jadi, kalian bukan cuma duduk dan mendengarkan saja, tapi kalian harus lebih aktif, mungkin membaca materi dulu sebelum kelas, terus nanti ketika kita berdiskusi lebih kritis dan mungkin lebih menyampaikan pendapatnya. Gitu ya. Oke, Siapa? sebelum Iya, oke, Pak. sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan hari ini lancar dan lebih membawa manfaat. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang kompensasi. Jadi teman-teman, sebelum saya lanjut ke capaian indikator, kira-kira teman-teman kalau mendengar istilahnya kompensasi, apa yang dipikirkan pertama kali? Gaji, Pak. Oke, gaji ya. Terus, apa lagi? Eh, Sebuah penghargaan yang diberikan oleh karyawan, Pak. Oke, bagus. Nah, itu dalam arti sempitnya ya. Tapi sebenarnya kalau kompensasi dalam lebih jauh lagi itu lebih dari sekedar apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Tapi sebelum itu, sebelum kita membahas tentang kompensasi, teman-teman, kita akan membahas tentang capaian indikator pembelajaran kita. Nah, dari harapannya, teman-teman bisa menjelaskan yang namanya pengertian kompensasi serta tujuan pemberian kompensasi. Terus nanti kalian bisa menganalisis tentang pentingnya kompensasi. Terus kalian bisa menjelaskan jenis-jenis kompensasi serta nanti bisa menjelaskan ataupun mengaitkan dengan nilai-nilai taman siswa serta mungkin bisa memberikan contoh nyata gitu ya ataupun bisa memberikan studi kasus tentang kompensasi dalam suatu organisasi. Gitu ya teman-teman ya untuk capaian indikator pembelajaran kita. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang manajemen kinerja, teman-teman. Mungkin ada yang masih ingat apa manajemen kinerja itu? manajemen kinerja itu proses proses yang membantu manajer untuk mengetahui kinerja karyawan sudah sesuai dengan tujuan organisasi atau belum gitu, Pak. Oke, baik. Siapa tadi? Mas. Kevin, Pak. NIM Oke, Mas Kevin ya. 194. Ya. Oke, 194. Oke, jadi ini teman-teman pengertian dari manajemen kinerja yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi dari ketiga pengertian ini, gampangnya gini teman-teman. Ah, bayangkan kita semua ikut lari gitu ya. Jadi organisasi itu adalah tim atletnya. Nah, manajemen kinerja itu seperti pelatihnya, di mana setiap pelatih itu akan membantu pelari agar tahu target waktunya gitu ya. Tahu teknik yang benar dan terus mungkin bisa mengawasi ataupun terus mengawasi agar pelari tadi itu sesuai ataupun tidak sesuai gitu ya. Nah, tanpa kehadiran pelatih, mungkin nantinya pelarinya itu cuma lari-lari saja tanpa ada yang namanya arah yang jelas gitu ya. Nah, di sini ada tiga pengertian, teman-teman. Kemarin kita sudah bahas. Jadi, teman-teman,
manajemen kinerja itu bukan cuma soal kalian kerja secara bagus atau enggak, tapi lebih dari sekedar itu. Jadi, manajemen kinerja itu lebih ke proses strategis yang mana melibatkan komunikasi antar dua arah. Dua arah ini berarti antara pimpinan dengan bawahan gitu ya. Dan dukungan juga serta bagaimana karyawan itu bisa di apa namanya dikembangkan secara berkelanjutan. Baik itu di organisasi ataupun yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kita lanjut ke poin yang keempat. Ini teman-teman, eh, kalau kamu ditawari gaji tinggi, tapi tanpa tunjangan kesehatan dan jenjang karir, apakah kalian akan tertarik? Tidak, Pak. Oke, alasannya kenapa? Eh, Gaji tinggi tanpa tunjangan menurut saya menarik. Tapi saya tetap memilih gaji rendah dengan tunjangan yang memadai eh, supaya diberi kepastian jenjang karir, Pak, untuk tujuan kita lebih jangka panjang. Oke, baik. Bagus banget ya jawabannya ya teman-teman ya. Jadi awalnya tertarik, tapi setelah dipikir ulang mungkin jadi lebih ragu gitu ya. Nah, ini memang Ya. manusiawi banget ya, teman-teman ya. Apalagi kalau kalian baru lulus gitu ya, di mana pemasukannya masih masih sedikit. Nah, disinilah pentingnya kalian mengerti bahwa gaji itu bukan segalanya. Jadi harus ada yang namanya safety net gitu ya, yang dimana itu bisa eh, bisa membuat kalian bisa lebih aman dalam jangka panjang. Nah, pemikiran seperti ini yang memang saya butuhkan teman-teman terkait dengan apa namanya student center learning ya. Jadi kalian bisa berpikir kritis, tidak cuma tergiur dengan angka gitu ya, ataupun angka di awal. Jadi kalian sudah bisa memikirkan yang namanya jangka panjang. Nah, ibarat contoh gini teman-teman, misalnya kalian sakit gitu ya. Terus kalian harus membayar sendiri uang rumah sakitnya itu gitu ya. Nah, habis itu kalian gajian otomatis gajian kalian itu akan habis dengan kalian sakit gitu ya. Jadi itu pun tidak akan apa namanya tidak akan tertutup dengan biaya ataupun dengan gaji yang kalian dapatkan. Nah, disinilah yang namanya pentingnya kompensasi non finansial seperti biasanya itu berupa asuransi, BPJS ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Nah, dari jawaban teman kita tadi, saya bisa menarik benang merah bahwa kompensasi yang baik itu bukan cuma soal nominal gaji, tapi bagaimana kompensasi itu bisa memberikan sebuah kenyamanan, terus keamanan dan peluang untuk karyawannya lebih berkembang. Gitu ya teman-teman ya. Nah, oke kita masuk ke topik tentang kompensasi. Oke, ada yang mau memberikan pendapatnya? Apa arti kompensasi menurut kalian? Ada yang tahu tidak? Ataupun kalian pernah mendengar dari definisi-definisi kayak gitu tentang kompensasi? Sebuah reward, Pak. Oke, sebuah reward, bagus. Ada lagi? Oke, Izin menjawab, Pak. ya. Perkenalkan, nama saya Renaldi dengan tema akhir 079. Mm-mm, Untuk arti kompensasi sendiri itu seperti dapat berupa gaji ataupun mm-mm. penghargaan itu yang diberikan kepada karyawan yang diberikan kepada karyawan agar karyawannya itu merasa merasa dirinya puas bekerja di situ. Jadi sebagai imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Oke, bagus sekali, Mas Renaldi ya. Oke, uh, kita belajar bareng-bareng ya teman-teman terkait dengan uh, menurut para ahli gitu ya terkait dengan kompensasi. Nah, di sini sudah dijelaskan menurut Tani Handoko bahwa kompensasi itu adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kerja mereka.
Artinya, semua bentuk penghargaan atas usaha dan kontribusi kalian di tempat kerja, baik itu gaji, tunjangan maupun fasilitas lain. Nah, itu adalah bentuk penghargaan gitu ya. Nah, lalu menurut Dessler, definisi agak lebih rinci nih teman-teman terkait dengan kompensasi. Nah, kompensasi menurut Dessler itu mencakup dua hal. Yang pertama itu upah dan imbalan. Nah, misalnya di sini juga lebih bersifat ke keuangan langsung gitu ya. Jadi berupa gaji, insentif, komisi maupun bonus gitu ya. Tapi kalau keuangan tidak langsung itu lebih ke asuransi kesehatan, cuti tahunan, terus tunjangan liburan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini bisa kita simpulkan bahwa kompensasi itu adalah kombinasi antara apa yang kita dapat secara finansial maupun non-finansial sebagai bentuk penghargaan atas at- kerja ataupun usaha kita di perusahaan. Gitu ya, teman-teman ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, kita lanjut ke tujuan eh, pemberian kompensasi. Nah, tujuan pemberian kompensasi teman-teman ini ada 5. Jadi yang pertama, kompensasi yang baik itu bisa menjadi magnet gitu ya untuk menarik yang namanya kandidat-kandidat terbaiknya. Nah, apalagi sekarang generasi muda ataupun generasi Gen Z itu lebih milih tempat yang peduli dan support terhadap karyawannya, bukan cuma dibayar gede gitu ya. Nah, yang kedua, teman-teman, bagaimana perusahaan itu bisa mempertahankan karyawan yang baik. Nah, salah satu bentuk kompensasi itu adalah menahan karyawan itu agar tetap loyal. Kalau mereka merasa diperhatikan, maka mereka itu akan bertahan dan berkembang bersama organisasi. Itu ya, teman-teman ya. Nah, untuk yang ketiga, ini terkait dengan uh, meraih keunggulan kompetitif. Nah, perusahaan yang bisa merancang sistem kompensasi secara baik, secara cerdas, mempunyai pasti perusahaan itu akan mempunyai peluang untuk lebih unggul daripada pesaingnya. Kenapa? Karena otomatis timnya itu akan loyal, akan lebih produktif, akan termotivasi karena adanya yang namanya kompensasi tadi. Nah, selain itu biasanya nanti ketika karyawannya itu sudah loyal, maka akan yang akan ada tindak lanjut pun ataupun ada dampak yaitu akan meningkatkan produktivitas kinerja mereka ataupun yang awalnya misalnya mereka berani produksinya sekian dengan diberikan kompensasi maka kemungkinan itu akan lebih lebih apa namanya lebih banyak lagi yang mereka hasilkan kayak gitu. Nah, terakhir teman-teman terkait dengan tujuan pemberian kompensasi karena memang kompensasi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, misalnya tentang UMR gitu ya. Karena setiap kabupaten pasti memiliki UMR ataupun UMK-nya yang berbeda-beda, terus tunjangan lemburnya pasti akan berbeda gitu ya. THR-nya akan berbeda. Nah, kalau perusahaan melanggar tidak memberikan yang namanya kompensasi, pasti mereka itu akan dikenakan namanya sanksi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kompensasi di sini bukan soal manajemen saja, tapi juga soal kepatuhan perusahaan terhadap yang namanya hukum. Nah, oke ya teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang tujuan pemberian kompensasi, maka kalian akan bertanya-tanya kenapa kompensasi itu penting, gitu ya. Nah, pasti kayak gitu ya. Kompensasi itu penting, teman-teman. Nah, karena kompensasi itu tidak hanya sekedar gaji gitu ya. Kompensasi ini berperan besar dalam menarik talenta ataupun mempertahankan karyawan terbaiknya, mendorong kinerja karyawan tersebut agar lebih loyalitas, lebih kinerja lebih baik lagi. Nah, tanpa adanya sistem kompensasi yang adil dan transparan, nah perusahaan ini bisa menghadapi masalah. Ini masalah yang paling sering terjadi biasanya akan ada turnover yang tinggi
ketidakpuasan kerja, dan rendahnya produktivitas kerja. Nah, kata kuncinya teman-teman, ada yang namanya rumus ya. Kompensasi yang tepat itu sama dengan SDM yang kuat. Nah, kalau sistem kompensasinya dikelola dengan baik, perusahaan akan mempunyai tim yang solid, loyal, dan produktif. Kalau kompensasinya amburadul, semrawut gitu ya. Nah, hal itu akan bisa ataupun menjadi bom waktu. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sedikit sharing teman-teman terkait dengan loyalitas. Nah, ini Bapak pernah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompensasi, Kepuasan dan Motivasi Kerja terhadap loyalitas karyawan di warung spesial Sambal Kota Yogyakarta. Nah, hasilnya teman-teman ketika Bapak sama mahasiswa itu melakukan riset, itu hasilnya ternyata memang kompensasi itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan. Gitu ya. Nah, artinya kalau kompensasi yang diberikan secara tepat waktu, lengkap, dan adil, maka karyawan itu akan merasa dihargai. Karyawan itu akan merasa aman dan akhirnya lebih setia ataupun lebih loyal terhadap perusahaan khususnya yang namanya di warung SS tadi gitu ya. Nah, kompensasi yang adil tadi bukan hanya sekedar menggaji gitu ya, tapi juga tentang menghargai dan merawat manusia yang bekerja untuk kita. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak, yang Oke, baik, silakan. terkait tujuan dari pemberian kompensasi kan diatur oleh undang-undang ya, Pak, sesuai dengan Oke. undang-undang. Nah, saya pernah baca tentang pasal 94 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dan undang-undang itu intinya itu membahas tentang gaji pokok minimal itu harus sebesar 75% dari total gaji pokok dan tunjangan tetap. Nah, Mm-mm. otomatis kan tunjangannya itu lebih rendah daripada gaji pokoknya. Nah, terus kenapa kalau gaji dan tunjangan dari TNI Polri dan BUMN itu tunjangannya itu lebih besar, Pak, daripada gajinya? Seperti itu, Oke, Pak. oke baik. Pertanyaan yang bagus ini. Nah, kenapa eh, pegawai ini ya, pegawai pemerintah gitu aja ya, lebih lebih terjamin kompensasinya ya karena terutama kalau uh, TNI maupun Polri itu mereka tidak bekerja kasaran kayak kita gitu ya. Mereka itu mengabdi untuk negara, maka selayaknya mereka itu diberikan kompensasi yang layak gitu ya. Mungkin dibedakan antara kompensasi yang mereka dapatkan dengan gajinya. Jadi apa namanya kompensasi itu akan lebih besar dari gaji yang mereka terima kayak gitu. Nah, selain itu, biasanya kalau misalnya pegawai pemerintah itu sudah terjamin dengan undang-undang, tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa meski semuanya memang terjamin, tapi ada aturan tersendiri terkait dengan pegawai pemerintah. Jadi mereka itu diberikan gaji itu dengan apa sudah adanya undang-undang yang mengatur kayak gitu. Misalnya untuk pegawai yang eselon berapa gajinya sekian, jadi sudah jelas. Tapi kalau misalnya pegawai swasta itu pasti masih memperhitungkan yang namanya apakah laba ataupun rugi gitu ya, apakah perusahaan pegawai ini baik atau tidak, kinerjanya baik atau tidak, pasti akan melihat faktor itu. Begitu Mas Kevin, Baik, Pak. Terima kasih. cukup jelas Cukup ya? jelas, Pak. Oke, baik. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis kompensasi ya. Jadi kompensasi itu teman-teman dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kompensasi langsung. Nah, ini yang paling kelihatan ya. Yang paling kelihatan bahwa kalau sudah mendekati yang namanya tanggal 25, pasti kalian akan mengharap nih. Ya gitu ya, karena gajinya secara langsung gitu ya, bisa langsung diterima, yaitu bonusnya, insentifnya itu pasti diterima. Nah, kompensasi langsung ini adalah bentuk balas jasa langsung ataupun kontribusi terhadap kerja dan harus diberikan dengan prinsip keadilan. Kalau kita kaitkan dengan Ki Hajar Dewantara, ini mencerminkan yang namanya semangat untuk menghargai jasa dengan adil dan pantas sesuai dengan kemampuan dan hasil kerja.
Sedangkan kompensasi tidak langsung, teman-teman, ini berupa tunjangan kesehatan, tunjangan makan, fasilitas kerja, maupun cuti tahunan. Nah, tujuan dari pemberian kompensasi tidak langsung ini adalah memberikan rasa aman dan sejahtera bagi karyawannya agar mereka itu lebih nyaman secara lahir dan batin di tempat mereka bekerja. Nah, ini sejalan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara tentang nyaman secara lahir dan batin gitu ya. Nah, untuk kompensasi non finansial ini lebih ke pengakuan ataupun apresiasi gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa kalau dikaitkan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, ini mengajarkan kita bagaimana eh, ilmu itu bisa ditempuh melalui proses, melalui laku ataupun sebuah pengalaman. Jadi, perusahaan memberi memberi kita kemampuan belajar dan berkembang itu adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap proses hidup kita di perusahaan itu sendiri. Bukan cuma hasilnya, tapi perjalanan perjalanan karyawan itu bekerja selama di perusahaan itu bisa dihargai kayak gitu. Nah, coba nih sekarang Bapak saya tanya, kira-kira contoh pemberian kompensasi yang dilakukan oleh perusahaan dan instansi di sekitar kalian itu apa kira-kira? Ada yang bisa memberikan contoh? Mungkin saya, Pak. Oke, silakan Mas. Eh, NIM saya 162, nama saya Mulyo Aji. Nah, kalau menurut Bapak nih, kalau seperti di BRI yang memberikan kompensasi berupa saham gratis kepada karyawan yang telah memenuhi syarat nih, Pak. Nah, seperti Mm-mm. kinerjanya bagus, royal terhadap eh, perusahaan. Nah, itu termasuk kompensasi apa ya, Pak? Oke, ini termasuk kompensasi yang dimana kalau dilihat dari sini itu adalah non finansial ya. Jadi itu adalah strategi supaya karyawan itu punya rasa memiliki terhadap perusahaan itu sendiri. Tujuannya ya pasti agar perusahaan itu makin loyal terhadap perusahaannya kayak gitu. Itu ya teman-teman ya. Ya, Pak. Oke, mungkin ada lagi? Saya Pak, saya ingin Oke, memberikan contoh pemberian kompensasi yang dilakukan perusahaan Pak. Eh, oke, jadi silakan. jadi kebetulan saudara saya itu bekerja di PT Paragon Pak. Di PT Paragon sendiri itu untuk kompensasi karyawan itu tidak hanya berupa gaji Pak, tetapi perusahaan itu juga memberikan sebuah penghargaan berupa liburan Pak. Dan liburannya itu ke luar negeri Pak. Jadi PT itu memberikan liburan ke luar negeri sekitar kurang lebih 1.300 karyawan Pak, untuk berlibur ke luar negeri Pak. Oke, baik. Wah, ceritanya lumayan ini ya, teman-teman ya. Bagus ya. Nah, itu mungkin salah satu bentuk em, kalau di Ki Hajar Dewantara itu bisa disebut dengan ngemong rasa ya. Jadi perusahaan itu bisa menyentuh rasa dan perasaan karyawannya. Tujuannya itu biasanya untuk menciptakan iklim yang lebih sehat di dalam perusahaan itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Rinaldi sama Mas Mulyo ya tadi ya. Sudah memberikan pendapatnya dan memberikan contoh yang baik ataupun yang bagus tentang kompensasi di perusahaan ataupun itu institusi gitu ya. Nah, teman-teman, setelah ini ada tugas kelompok dari saya. Jadi saya minta untuk kalian bisa mensimulasikan eh, tugas ini sebagai konsultan SDM ya. Jadi kalian terserah mau di perusahaan maupun di startup maupun di instansi terserah kalian. Nanti tujuannya untuk merancang yang namanya kompensasi hibrid bisa berupa kompensasi secara langsung, tidak langsung maupun non finansial. Nah, dengan memperhatikan ya tetap fleksibilitas kerja, terus mungkin lebih ke sesuai dengan coba kalian coba kaitkan dengan ajaran Taman Siswa khususnya Tutwuri Handayani gitu ya teman-teman ya. Nah untuk petunjuk pelaksanaannya nanti kalian saya minta untuk membentuk 4 sampai 6 mahasiswa. Nah setiap anggota itu memiliki peran tersendiri, misalnya bisa menjadi peneliti maupun penyusun laporan. Nah untuk deadline-nya teman-teman eh sekitaran 2 minggu ya. Jadi nanti dipresentasikan maupun dilaporkan di minggu keempat. Untuk durasi simulasinya itu maksimal 10 menit. Untuk langkah kerjanya nanti
tentukan profilnya dulu ya teman-teman ya. Eh, Secara fiktif boleh, terus analisis kebutuhan kompensasinya, terus rancang kompensasinya. Nah, nanti kalian bisa kembangkan agar lebih kreatif ya. Jadi kalian bisa ketika sudah mensimulasikan tadi, kalian bisa membuat posternya, bisa membuat video TikToknya gitu ya. Untuk aspek penilaiannya sendiri, ini ada 6. Nanti kalian bisa bisa membaca setelah saya share di grup ya, teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan tugas Siapa? kelompok? Ada yang mau ditanyakan terkait Pak, dengan mau tugas kelompok? tanya. Oke, silakan. Ya, silakan. Eh, Saya Sofi dengan NIM saya Sofi dengan NIM 172. Ini tugasnya kelompok. Terus kelompoknya nanti dipilih sendiri atau dibagi, Pak? Apa acak? Oke, nanti saya acak aja ya. Nanti saya pakai aplikasi Spin, jadi biar semuanya dapatnya merata gitu ya. Nah, salah satu bentuknya itu kan kalau kompensasi adil. Nah, nanti akan ada bentuk keadilan gitu ya, teman-teman ya. Oke, untuk sumber referensinya teman-teman ada 6. Untuk bukunya ada Armstrong, ada Noi Raimund, ada dari Supriyanto, ada dari Ibu Kusuma Chandra Kirana. Nah, yang terakhir itu adalah jurnal dari saya yang meneliti tentang kompensasi, kepuasan, dan terhadap apa motivasi kerja terhadap loyalitas karyawan di CPNS Sambel. Nanti kalian bisa cek hasilnya seperti apa di sana. Nah, terakhir dari saya teman-teman terkait dengan mata kuliah kita uh, sela- sebagai penutup bahwa selama ini mungkin kita mengira bahwa kompensasi itu cuma hitung-hitungan masalah uang gitu ya. Tetapi hari ini kita belajar bahwa kompensasi itu punya makna yang lebih dalam. Nah, kalau dikaitkan dengan nilai taman siswa, maka ada 3 sudut pandang dari Ki Hajar Dewantara, meski filosofinya pendidikan, tapi masih sangat relevan dengan dunia kerja. Yang pertama, Ingaso Sungtulodo, yaitu pemimpin harus memberikan teladan, artinya pemimpin ataupun pemilik usaha itu harus memberikan contoh dengan memberikan kompensasi yang adil. Nah, in Madio Mangunkarso, di tengah-tengah bersama karyawan kita bisa membangun semangat kerja yang adil dengan apa? Membangun semangat kerja gitu ya. Kompensasi di sini eh, bisa membangkitkan mereka di tengah-tengah karyawan yang lainnya gitu ya. Tuturi Handayani, em, di belakang kita mendorong mereka untuk tumbuh gitu ya. Kompensasi itu bukan hanya buat hari ini, tapi juga investasi untuk masa depan. Oke, terima kasih teman-teman untuk diskusi kita yang luar biasa hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang proses penilaian kinerja ya teman-teman ya. Jadi akan saya sambungkan dengan kompensasi ini. Sebagai penutup, ada pantun teman-teman, jalan-jalan ke pasar minggu, beli batik Cakep. dan teh rempah. Kompensasi itu bukan hanya sekedar angka, tapi wujud rasa adil dan berkah. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Ah, Sampai jumpa di minggu depan, teman-teman. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Sama-sama.